Halo, perkenalkan nama saya Rafael Asik Kristanto Tambunan dengan NRP 5025201168. Saat ini saya akan melanjutkan logical agents yang kedua dari video yang sebelumnya, yaitu mungkin sama juga student tujuan dari learning outcome dari pelajaran ini. Nah, ini outline-nya tadi yang 3 awal ini sudah dijelaskan di video yang pertama, dan juga proportional logic juga akan ditambahi di video ini. Yang akan ditambahin nanti tentunya ada equivalence, validity, dan juga satisfiability. Dan juga itu ada inference rules dan theorem providing resolution forward and chaining. Oke. Kita masuk ke logic general. Ini yang tadi yang menentukan apakah dia termasuk sentence atau tidak. Dan juga ini ada proportional logic juga yang kita pelajari tadi, yaitu dari negasi, conjunction sebagai dan, atau disjunction sebagai or, atau implicit sebagai if A itu B, dan juga if and only hanya jika B itu B conditional. Lalu ada juga contoh seperti logic yang lain, itu sentence-nya diberikan satu set proportion simbol, yaitu x1 sampai xn, yaitu xn di mana xi, yang dimana i itu sebuah indikasi yang itu akan merupakan sebuah sentence. Jadi semua x1 sampai xn itu adalah sentence. Jika alpha itu adalah sebuah sentence, maka negasi alpha juga sentence. Jika alpha dan beta adalah sebuah sentence, maka alpha dan b itu adalah sentence. Jika alpha dan b adalah sentence, maka A atau B adalah sentence. Jika alpha dan b adalah sentence, maka alpha implies beta is sentence. Dan juga jika alpha dan beta adalah sentence, maka jika alpha dan jika b juga itu adalah sentence. Dan juga tidak ada lagi bentuk sentence yang lain terbentuk. Nah, selanjutnya ada bentuk sentence yang lain terbentuk, itu adalah entailment. Entailment itulah is true, ini ada tambahan true harusnya. Is true when the sentence follow from another. Maksudnya akan benar jika sentence yang lain akan diikuti oleh yang lain. Maka jika alpha entails beta, atau beta follows from beta alpha. Jadi setiap kata yang berada di A akan benar jika B juga benar. Jadi kata dari beta itu subset of the beta words juga. Jadi modelsnya itu A diikuti oleh models B. Gitu. Biasanya kita akan mengetahui jika KB entails query itu, jika models KB juga sama dengan models query. Dan jika dari kata yang lain itu adalah KB akan menghapus semua kemungkinan yang tidak mungkin, yaitu any models where KB, itu di mana KB semua salah. Lalu jika query itu benar, maka semua kemungkinan models akan conclude that pasti semua query itu juga akan benar. Logical equivalence itu ada 2 sentence yang dimana akan terbentuk logical equivalent-nya jika memiliki bentuk yang sama, yaitu A equivalent maksudnya alpha equivalent beta jika A entailment beta dan beta juga entailment alpha. Alpha dan beta akan equivalent jika beta dengan alpha yang merupakan bentuk komutatif dari disjunction, dan juga itu akan bentuknya juga akan terbentuk dari komunikatif dari si betanya. Lalu ada bentuk lain, yaitu alpha dan beta lalu disjunctionkan juga dengan gamma, akan equivalent juga dengan yang ini alpha dan beta konjunksi yang gamma, itu bentuk associativity dari si conjunction-nya. Itu juga sama dengan disjunction. Lalu jika negasi dinegasikan lagi, maka hasilnya akan positif. Itu double negasi akan tereliminasi. Lalu jika alpha implies beta, maka negasi dari beta akan implies dari si alfanya, itu adalah kontraposisi.
Lalu jika alfa implis dari beta itu ekuivalen dengan negasi alfa dan atau si betanya itu adalah implikasi elimination. Jadi jika ini dinegasikan maka akan jadi bentuk atau gitu, jadi digabungkan. Lalu jika A dan jika B, dan hanya jika B akan ekuivalen dengan alfa implis beta dan B implis gamma, itu adalah bikin conditional elimination-nya. Lalu jika dinegasikan dari bentuk dannya itu, maka hasilnya itu adalah negasi, hasilnya itu akan dikalikan ke dalam negasinya, tapi berubah simbol, yaitu dari fungsi De Morgan. Sama juga dengan bentuk dari disjunction, itu jika dinegasikan kali ke dalam, maka yang akan di dalam juga akan hasil negasi dengan berubah simbol, yaitu menjadi conjunction, yaitu adalah fungsi De Morgan. Lalu yang terakhir dengan bentuk alpha conjunction beta, conjunction lalu dikalikan beta, lalu disjunction gamma, itu akan ekuivalensi dengan alpha dan beta, lalu disjunction alpha dan gamma, itu adalah distributive of dari conjunction dan juga disjunction. Itu juga diubah jika itu ditukar juga hasilnya akan sama. Itu adalah bentuk dari distributifnya. Nah, lalu ada truth table-nya itu. Ini adalah bentuk dari alpha atau beta is inclusive or atau non inclusive. Jadi di sisi ini semua akan berbentuk false. Semua akan berbentuk false jika terdapat salah satu dari setiap klausa ataupun sentence-nya itu terdapat false, dan hanya berupa true jika semuanya itu berupa true. Nah, itu dan juga ini kebalikannya itu untuk yang nor atau itu semua akan berbentuk false jika semuanya itu false, dan akan berbentuk true jika salah satu dan juga keduanya true. Itu akan berbentuk true juga hasilnya. Mungkin itu untuk yang inclusive or. Ini is alpha implies beta is equivalent to, ini yang akan membentuk dari negasi dan tambah. Itu akan dibuktikan dengan seperti ini. Maka hasilnya itu, jika di sini terdapat truth table-nya itu, maka hasil dari alpha implies beta itu akan berbentuk true, true, false, true. Nah, hasilnya jika si alpha dinegasikan, maka setiap dari si truth table si alpha maka akan diubah menjadi seperti ini, lalu akan diorkan dengan si B, maka hasilnya sama dengan yang implis dengan betanya. Seperti itu. Hasilnya sama. Lalu apakah jika A dan jika B dan hanya jika B itu equivalent dengan ini, maka dapat dihasilkan seperti ini. Untuk yang dan jika B itu seperti ini hasilnya, itu true, false, false, true. Lalu akan dipecah menjadi A implis beta dan B implis alpha maksudnya. Maka hasilnya itu akan menjadi true, true, false, true, true, false, true, true. Maka yang keduanya ini akan didankan atau dikonjunctionkan, keduanya akan memiliki hasil yang sama dengan A if and only dari alpha dan if and only betanya. Maka semua evaluasi ini akan berbentuk true karena sama modelnya, hasilnya. Lalu terdapat itu validity and satisfiability. Sebuah kalimat akan berbentuk valid jika semua modelnya itu akan juga hasilnya itu true. Nah, itu seperti contoh A atau negasi A juga akan berbentuk true. Lalu ini A implis A pastinya true. Lalu ini A dan A implis beta akan menghasilkan beta B maksudnya. Lalu validity is connected akan connect untuk inference dari deduction theorem atau teorem deduction. KB entitlement A jika dan jika KB itu
Implis dengan si alfa itu benar, itu is valid, ini hanya untuk pembuktiannya. Lalu sebuah kalimat akan satisfiable jika itu benar di beberapa model, seperti contoh A conjunction beta. Dan sebuah sentence itu unsatisfiable jika itu benar tidak is true in no model, berarti itu tidak benar di semua model. Nah ini contohnya itu seperti ini. A itu di conjunction negasi alfa itu karena ini tidak benar, makanya ini akan diubah menjadi tidak ada model seperti ini karena ini false ya. Lalu satisfiability is connected, itu akan connect untuk inference dari following ini. KB entanglement alpha if and only if KB conjunction negasi alpha is unsatisfiable. Ini karena unsatisfiable, karena harusnya itu harus valid ya, makanya valid. Ini unsatisfiable ataupun false, seperti itu. Normal formnya itu kita biasanya untuk proof dari KB entanglement alpha itu biasanya ekuivalen ke seperti ini. Yang ini merupakan unsatisfiable kan, harusnya ini nggak negasi alpha, berarti hanya alpha aja. Jadi kita untuk menulis ulang conjunction normal dari CNF-nya. Itu bentuk CNF-nya itu kan awalnya seperti ini klausanya, lalu ya ini literalnya ini atau klaus yang kedua itu. Di beberapa KB bisa dikonvert ke dalam bentuk CNF dengan fakta bahwa beberapa KB kan bisa diubah ke CNF 3 menggunakan klausa dengan model 3 literasi. Seperti ini contohnya. Contoh conversion ke CNF itu mungkin dari KB-nya itu B11 if and only P12 dan P21. Nanti akan dieliminasi, lalu menggantikan dari si alfanya, lalu betanya dan yang si ini itu akan dimasukkan seperti ini. Lalu akan dieliminasi dan di replacing lagi dengan, lalu di betanya akan diubah menjadi negasi alfa dan dijadikan alfa. Ini akan dimasuk ke sini. Lalu di move dan di insert dengan menggunakan De Morgan, aturan De Morgan juga double negasi. Lalu akan di-apply display hukum dari disability dan juga floatannya itu maka akan menghasilkan seperti ini ya, terakhir. Mungkin dari video yang sebelumnya ada Wumpus World. Wumpus World juga mungkin memiliki aturan logiknya itu dengan seperti ini. Dari Wumpus World yang secara umum, R1 merupakan titik awal, itu merupakan negasi dari P11. Room 1, maksudnya room 1 yang ini itu merupakan negasi P11. Nah, room 2 itu adalah B11, if and only P12, dan juga P21, dan juga room 3 itu B21, P11, disjunction P22, disjunction P31. Lalu sekarang setelah visiting atau ke P12, P11 atau P12 dan juga P21, maaf ya, P12 ke atas, lalu R4 itu menjadi min B11, R5-nya itu menjadi B21. Dengan bentuk KB-nya itu adalah R1 dan R2 dan R3, R4, R5. Berarti simpanan untuk KB sekarang itu adalah seperti ini. Jadi R11 itu yang ini, R22 itu yang ini, R33 itu ini, R4 itu ini, R5 itu ini. Ini itu nanti akan dipakai untuk selanjutnya. Untuk Wumpus World Rules-nya. Karena kita tadi sudah mendapatkan yang seperti ini, maka R2 yang sudah kita ambil, kita akan memprove ini negasi P12. Pertama itu yang ini. R2 yang sudah kita dapat di sebelumnya itu bisa kita masukkan ke dalam R6, yaitu dengan B11, implis P12 atau P21, dan P12 atau P21 implis B11 dengan beacon, eliminasinya itu R2. Lalu R7-nya itu kita dapat dari P12 atau P21 implis B11 byte dan eliminasi juga dari R6-nya itu, dari eliminasi R6-nya. R8-nya itu negasi B11 implis negasi P12 atau P21 dengan kontrapositifnya. Lalu di R9-nya negasi P12 atau P21 dengan modus ponen dengan R8 dan R4. Nanti yang diambil dari R8 dan R4-nya itu. Lalu di R10-nya itu
didapat itu negasi P12 dan negasi P21. Itu tidak perlu di 12 ataupun di P21, berarti mereka itu di contents dengan pit yang di komposornya. Proof metodenya itu bisa dibagi menjadi dua bentuk, yaitu diaplikasikan ke interface rules-nya itu dan juga model checking atau dengan model mengeceknya itu dengan mengecek legitimate atau sound, menggenerasikan sebuah sentence baru dari yang lama itu dengan menggunakan resolution dan juga forward dan backward chaining. Ini resolutionnya juga nanti serta backward forward and backward chaining itu akan nanti di-proof-kan setelah ini. Lalu ada proof, yaitu sebuah sequence yang akan inference aturan dari aplikasinya. Dapat digunakan untuk aturan inference sebagai operator pencarian standar dari algoritma. Typically membutuhkan perubahan dari sebuah sentence menjadi sebuah form normal. Itu yang kedua adalah model checking, yaitu dengan menggunakan truth table atau enumeration. Truth table enumeration yang biasanya menggunakan exponential DN. Lalu mengimprove backtracking itu menggunakan DPLL atau Davis Putman Logement and Loveland. Lalu heuristic search di space model space maksudnya dengan minimal konflik like hill climbing dan algorithm. Itu. Mungkin dari resolusinya ini menggunakan pseudocode, itu menggunakan function field resolution yang di dalamnya ada KB dan key. Yang KB itu merupakan knowledge base yang merupakan sentence proposition logiknya. Lalu ada key yaitu the query atau query-nya itu sebagai sentence sentence juga di proposition logiknya. Itu terdapat klausa, yaitu di dalamnya function kontra antara KB dan key. Itu merupakan CNF yang sebelumnya untuk menentukan KB itu bisa di CNF atau tidak. Lalu representation of KB sebagai KB karena representation-nya itu adalah KB dan negasi dari P. Lalu dalam new ini kosong, lalu digunakan do for loop. Itu di mana di dalam beberapa klausa itu CI dan CJ di klausa. Lalu resolvent di resolve dari PL CI dan CJ-nya. If resolve-nya itu contents dengan klausa yang kosong, maka akan di return true. Lalu new sama dengan new dari resolve-nya itu, jika itu tidak kosong ya. Lalu jika if new is subset of clause, jadi new-nya subsetnya itu of clause-nya itu, maka di return false. Maka clause-nya itu sama dengan clause of new. Lalu ini ada resolution example itu bisa dikatakan agent itu berada di satu-satu seperti yang sama dengan Wumpus World yang tidak ada breeze, berarti tidak ada bits yang tidak ada di sekitarnya itu. Yang itu untuk menentukan apakah benar tidak ada breeze di dalam dekat satu-satu itu. Lalu alpha itu negasi P12, KB-nya itu R2 dengan R4. Nah, pecahan dari R2 dan R4 ini yang diambil dari yang sebelumnya itu, yaitu B11 if and only P12 atau P21 dan negasi B11. Lalu KB-nya itu yang dinegasikan atau di CNF-kan yaitu dengan negasi alfa. Negasi alfa itu sendiri kan apa? Negasi alfa itu negasi P12. Berarti negasi alfa itu adalah P12 sendiri. Itu dimasukkan di mana P12 itu sendiri dapat dipecah lagi menjadi bentuk dari B11 ini akan dipecah lagi menjadi seperti ini. Mungkin ilustrasinya seperti ini. Yang awalnya P21 itu menjadi min B11, yaitu yang ini. Maaf, maksudnya P21 B11. P21 ya, P21 yang ini maka akan dipecahkan menjadi min B11, yang ini min B11, baru B11 dipecahkan menjadi P12 dulu jadi P21, lalu min B11 yang dari B1 P21 ini maka dibuat jadi min 1 P111 juga tetap, lalu min P12 B11 ini juga jadi
P12, P21, min P1, lalu min P11 ini juga bisa menjadi min P21 dan min P12. Yang terakhir adalah P12. Seperti itu. Yang ini adalah forward and backward chaining. Itu menggunakan horn form, yang dimana KB adalah conjunction of horn clauses-nya. Horn clause adalah at most one literal is positive. Biasanya itu berbentuk positif. Seperti contoh, negasi P atau negasi Q dan atau V itu adalah horn clause. Jadi negasi P atau negasi W itu but negasi P atau negasi Q atau negasi negasi V itu ini tidak merupakan horn clause gitu. Definite clause itu exactly one literal, itu berarti salah satunya itu harus ada positif, karena hanya ini ada dua positif, berarti itu tidak merupakan horn clause karena ada dua positif, dan di sini sama-sama negatif, tidak ada salah satu yang positif, berarti tidak boleh ada yang ada yang lebih dari dua positif, dan juga tidak boleh sama-sama negatif. Seperti itu untuk horn clauses-nya. Horn clauses bisa ditulis ulang dengan implikasi conjunction of symbol body or representation itu symbol head. Seperti contoh negasi C atau negasi B atau A dapat menjadi C implies conjunction B implies A, seperti itu. Forward and backward chaining masih di sini dengan menggunakan modus ponens dari form formnya tadi itu dapat menyelesaikan bentuk dari form KB sendiri. Itu alpha 1 sampai alpha n dapat dibuat menjadi alpha 1 dan sampai alpha n, yaitu implis dengan beta itu per beta juga. Dapat digunakan dengan menggunakan forward chaining ataupun backward chaining. Algoritmanya itu forward chaining dan backward chaining itu sangat natural atau juga sangat lama. Yang nama menggunakan runtime itu linear time, yang dimana linear time itu sangat-sangat lama. Itu seperti contoh yang pertama adalah forward chaining. Idenya itu fire any rules di mana premisnya itu satisfied di dalam KB dan ditambahkan konklusi ke dalam KB sampai query-nya itu ditemukan. Jadi seperti ini. Mungkin langsung masuk ke implementasinya ya. Ya implementasinya. Itu pertama ada P implies Q, lalu ada L dan M implies P, B dan L implies M, A dan P implies L, A dan B implies L, dan A dan B. Mungkin pertama adalah forward chaining. Itu forward chaining yang pertama. Ini ada dikasih untuk urutan. Kenapa ini dua? Karena ini terdapat untuk P-nya itu ada dua jalan dari sisi ini. Lalu untuk M juga dua itu ada sisi ini, dan juga L-nya itu ada dua sisi ini. Seperti video yang pertama, untuk setiap step itu akan dikurangi satu untuk setiap jalannya itu. Jadi yang pertama itu karena dia forward chaining, berarti yang paling bawah, karena query yang ditemukan itu adalah Q, berarti harus dari paling bawah itu forward chaining-nya. Maka A dan P itu menjadi L. A dan P menjadi L. Ini di sini ada harusnya P. A dan P itu menjadi L, maka di sini jalannya itu akan dikurangi satu. Ini A dan P, A dan P, A dan P akan dikurangi satu yang menjadi L. Lalu A dan B menjadi L, A dan B menjadi L, maka itu kan jalannya berubah kurang satu. Lalu setelah dikurangi satu, B dan L itu akan menjadi M, yang dimana L-nya ini akan diambil dari A dan B. Jadi A dan B ke L, terus L dan B akan menjadi M. Seperti itu. Maka jalannya dari A dan B menjadi L, terus L dan B menjadi M. Itu akan dikurang satu. Maka jalan dari A dan B ini sudah habis. Lalu B dan L menjadi M. B dan L menjadi M, B dan L akan menjadi M. Lalu M sendiri itu L-nya itu sendiri itu akan dibuat, maksudnya P sendiri itu akan dibuat dari L dan M, di mana L dan M itu akan kurangi satu, seperti itu. Lalu ini di mana lagi L dan M
akan membentuk P sendiri langsung, itu akan jalannya akan dikurangi 1 juga. Lalu dibuat P dan Q itu ya udah P implies Q ya udah menjadi P, langsung habis seperti itu. Itu untuk forward chaining example-nya. Backward chaining itu ya idenya itu work dari belakang, mungkin dari query key-nya, dari ke paling belakang seperti ini, dari yang paling belakang. Untuk mengimprove key itu merupakan dari backward chaining. Cek jika key-nya itu sudah diketahui atau tidak. Memprove dengan menggunakan backward chaining, semua premisnya itu sama menggunakan beberapa rules dengan concluding key-nya. Avoid dari loop, yaitu yang dihindari loop-nya itu cek jika sub goal-nya itu sudah ditemukan dalam stack goal-nya itu atau goal stack-nya itu. Hindari juga repeated word-nya itu, cek jika new sub goal-nya itu. Jika cek new sub goal-nya itu sudah ada, di prove-nya itu true atau sudah already gagal atau fail. Maka kita akan memulai dari belakang itu backward chaining example ya. Maka mulai dari key, yang mana key itu dibentuk dari P sama dengan key, dari P itu, lalu P itu terbentuk dari L dan M. L dan M, L itu terbentuk dari A negasi L, P juga, lalu L-nya itu juga terbentuk juga dengan tambahan dengan L juga, itu berarti A negasi B, maka akan terbentuk, lalu L-nya itu sudah terbentuk, berarti sudah dicek atau terbentuk, lalu M-nya itu dibentuk dari B dan L, B dan juga L, maka M-nya itu sudah, lalu P sendiri itu terbentuk dari L dan M, di mana itu dibentuk lagi menjadi M, nah Q itu akan menjadi P dan Q. Itu seperti kayak maju, terus mundur lagi, itu untuk backward chaining. Nah, dari forward chaining itu adalah data driven yang secara otomatis menggunakan unconditional processing atau proses yang kayak bekerja sendirinya. Itu seperti contoh object recognition, dan juga return decision. Forward chaining mungkin melakukan banyak pekerjaan yang tidak relevan dengan tujuannya, itu jadi tidak irrelevant atau dengan tujuan yang dituju. Sedangkan backward chaining itu didorong dengan goal driven itu sesuai untuk pemecahan masalahnya itu, yang dimana contohnya itu dimana kuncinya untuk mendapatkannya itu menggunakan PHD program. Kompleksiti dari backward chaining itu dapat lebih ringan dibandingkan linear dari KB sendiri, seperti itu. Mungkin itu untuk logistik logical agents, maaf. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.